Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam damai dalam Yesus Kristus untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 dalam pekan biasa yang pertama. Kita akan membaca kitab suci serta merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Bersama dengan saya Robertus dari Stasi Santo Yohanes Maria Vianney, Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baru yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kalau hari ini kami mau mendengarkan sabda-Mu, biarlah Kau beri kepada setiap kami hati seorang murid untuk senantiasa mampu mendengarkan dan melakukan sabda-Mu dalam setiap kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan perikop hari ini tadi menunjukkan dengan jelas bagaimana otoritas Yesus atas berbagai penyakit. Bahkan Yesus berkuasa mengusir setan yang merasuki banyak orang.
semua orang datang kepadanya. Mereka yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan disadarkan kembali. Semua itu tidak lepas dari kuasa utama misi Yesus, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan kepada semua orang. Ada begitu banyak orang yang kagum dengan dia, mencari dia, dan kemudian datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus, tugas utama Yesus adalah memberitakan Injil. Maka ketika Simon berkata, "Semua orang mencari Engkau," apa jawab Yesus? "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang." Yesus diutus untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada orang-orang di Kapernaum saja, namun kepada semua orang. Keselamatan Allah ditawarkan kepada siapa saja, tanpa ada batas wilayah maupun daerah tertentu. Pesan dan ajaran Kristuslah yang terpenting, yaitu Dia diutus Bapa untuk menebus penyakit yang paling berbahaya, yaitu dosa. Maka pergi ke segala tempat adalah menjadi cara Yesus untuk bermisi. Yesus hadir untuk menyelamatkan semua orang yang mau menerima tawaran keselamatan dari Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, datang kepada Yesus adalah jalan yang pertama dan utama agar kita memperoleh kesembuhan, baik kesembuhan secara fisik maupun terlebih kesembuhan rohani. Mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyembuhkan kesembuhan secara fisik, terlebih kesembuhan rohani. Seperti halnya yang sudah ibu mertua Simon lakukan, karena sudah disembuhkan, kemudian ia melayani Tuhan. Itu sebagai bentuk balasan kasih-Nya kepada Tuhan yang sudah mengasihi dia. Sebagai permenungan buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah seperti ibu mertua Simon yang membalas kasih Tuhan dan melayani Dia, manakala Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa bagi kita? Mungkin kita semua sudah pernah disembuhkan dari penyakit fisik kita, dan yang terlebih, mungkin kita juga sudah disembuhkan dari penyakit-penyakit rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi sebenarnya kalau kita melakukan hal-hal yang meringankan penderitaan orang lain, maka sebenarnya disitulah nama Allah juga dipermuliakan melalui perbuatan kita. Seperti halnya yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kesembuhan secara fisik yang dilakukan Yesus itu sebenarnya menjadi sarana untuk menyembuhkan penyakit rohani bagi setiap orang
yang butuh dan datang kepadanya. Ya Allah, semoga aku lebih suka melayani daripada dilayani, lebih suka memberi daripada diberi, lebih suka menghormati daripada dihormati, agar namamu dikenal baik dan dimuliakan banyak orang. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabda-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa mampu untuk menjadi pewarta sabda sukacita-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan di seluruh muka bumi. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.